A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana as-siratal mustaqim wa waffaqana lidirasati tafsiril Qur'anil azim alladzi allafahu al-hafidh Ibnu Katsirin al-'allamatul fahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul karim. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ir rabbil azizil hakim. Amma ba'd, faya ayuhal musyahidunal kiram, para pemirsa, para pecinta Al-Quran, pecinta bahasa Arab, pecinta tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari Al-Amalil Yasir min Tafsir Ibn Katsir, yaitu mengenai Tafsir Ibn Katsir. Kita ambil cuplikan-cuplikan yang sangat berharga dari Tafsir Ibn Katsir. Kita masih di muqaddimah, masuk ke soal yang kedua. As-su'alu tsani, ma huwa manhajul hafidh Ibnu Katsirin fi tafsirih? Apa metodologi Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Ya, apa metodologi Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Wa kaifa kanatil isra'iliyatu fihi? Bagaimana pula kondisi daripada riwayat Israiliyat di dalamnya? Wa ma mauqifuhu minha, bagaimana posisi Ibn Katsir dalam menyikapi Israiliyat tersebut. Nah, Israiliyat itu maksudnya cerita-cerita Bani Israel ya, yang zaman dahulu, kemudian riwayat-riwayatnya dimasukkan kepada tafsir Al-Quran. Nah, al-jawab, yu'addu tafsir Ibnu Katsirin min aktsari kutubit tafsiri intisharan wa khidmatan wa ashharuha. Tafsir Ibnu Katsir dianggap atau termasuk min aktsari kutubit tafsiri, salah satu kitab tafsir yang paling banyak intisyaron, penyebarannya. Tidak ada kita jumpai di rak-rak buku ya, ataupun di rak-rak masjid, kecuali ada tafsir Ibn Katsir di dalamnya. Wa khidmatan, dan juga tafsir yang salah satunya paling banyak di khidmah. Ada yang dibacakan di majlis-majlis, ada yang kemudian membuat ta'liq, membuat tahqiq, kemudian ada juga yang mengikhtisar. Ya, salah satu apa yang kita lakukan sekarang ini juga salah satu khidmah daripada tafsir Ibn Katsir. Wa ashharuha, yang paling populer ya, sampai orang awam sekalipun kalau kita sebutkan tafsir Ibnu Katsir, mereka minimal pernah dengar nama tersebut. Wa huwa ma'rufun minat tafsiri bil ma'thuri. Ya, tafsir Ibn Katsir ini dikenal sebagai tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir-tafsir yang penafsirannya melalui jalur riwayat-riwayat. Wa yu'tabaru min hadhihi an-nahiyati al-kitab ats-tsani. Jadi dianggap juga sebagai jalur riwayat bil ma'thur tadi ya. Bil ma'thur ini merupakan al-kitab ats-tsani, kitab yang kedua ba'da tafsiri ba'da tafsiri
Ibni Jarir At-Tabari. Setelah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apa nama tafsirnya? Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Ini tafsir At-Tabari. Wa katsiran ma yanqulu anhu wa huwa yarwi al-ma'thurati bi asanidiha. Nah, kebanyakan atau banyak di dalamnya yang Ibn Katsir kutip daripada Jarir At-Tabari tadi ya, wa huwa yarwil ma'thurat, meriwayatkan asar-asar bi asanidiha, dengan sanad-sanadnya, kama yaf'alu Ibnu Jarir, sebagaimana pendahulunya itu Ibnu Jarir juga melakukan demikian. Rahimahullahu ta'ala. Walakinnahu, nah ini bedanya Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir. Walakinnahu yatamayyazu anhu binaqdi ma yarwihi naqdan salima. Jadi yang membedakan adalah Ibn Katsir yang datang belakangan, yatamayyazu anhu binaqdi ma yarwihi naqdan salima. Jadi riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh Ibn Katsir tadi, itu Ibn Katsir memberikan catatan terhadap riwayat tersebut. Naqdan saliman, memberikan kritikan yang elok, kritikan yang ilmiah. Li'annahu al-'umdatu fi ilmi al-hadis, karena Ibn Katsir adalah umdah, panutan dalam bidang ilmu hadis. Ya'rifu sahihahu, mengetahui mana hadis yang sahih, mana riwayat yang sahihah. Wa saqimahu, berikut juga mengetahui yang dhaif, yang tertolak. Wa ilalahu, ia juga mampu mendeteksi cacat-cacat riwayatnya. Wa ikhtilafa turuqihi, juga berbagai macam jalurnya. Wa rijalahu, berikut juga para perawinya, rijalnya. Jarhan, juga mampu mendeteksi cacatnya, cacat daripada perawinya, bisa diambil riwayatnya atau tidak. Wa ta'dilan, juga memberikan garansi ataupun memberikan keadilan terhadap perawi yang baik ya. Ini perawi yang jika ada cacat perawinya, sedangkan yang ini adalah perawi yang bisa diambil riwayatnya. Wal manhajul ladzi sara alaihi rahimahullah, sedangkan manhaj atau metodologi yang ditempuh oleh Ibn Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya, kama qalahu fil muqaddimati, sebagaimana yang beliau ungkap dalam muqaddimahnya, muqaddimah tafsirnya. Fa in qala qailun, jika ada yang mengatakan, ini pertanyaan analogi ya, jika ada yang mengatakan, fama ahsanu turuqit tafsiri, apa itu metode tafsir yang terbaik, bagaimana metode ataupun cara penafsiran yang terbaik. Fal jawabu, jawabannya kata Ibn Katsir, inna asahhat turuqi fi dzalik, adapun metodologi yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran tersebut adalah an yufassarul Qur'anu bil Qur'an. Yang pertama itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Fama ujmila fi makanin, karena sejatinya memang apa yang masih umum di suatu tempat ya, atau satu ayat, fa innaha qad fussira fi mawdi'in akhar, karena sungguhnya yang demikian sudah ditafsirkan atau dirincikan di ayat-ayat yang lain atau di tempat yang lain. Fa in a'ya kadzalika, kalau enggak mampu atau tidak menemukan Al-Quran dengan Quran,
fa'alaika bis sunnah, maka cari penafsirannya di sunnah, di hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari Nabi. Fa innaha syarihatun lil Quran, karena memang posisi sunnah adalah sebagai penjelas, penerang daripada Al-Quran, wa muwaddihatul lahu, dan juga sebagai ya penjelasnya, ya perincinya. Itu adalah posisi sunnah. Yang kedua berarti kalau tidak menemukan Quran dengan Quran, maka dengan sunnah. Lanjutannya kata beliau, wahina izin, kalau yang demikian juga, idza lam najidhu fil Qur'ani, enggak ada dalam Al-Qur'an, wala fis sunnati, tidak juga ditemui dalam sunnah, raja'na dzalika ila aqwalis sahabah, maka kembalikan ke asar atau perkataan sahabat mengenai ayat tersebut bagaimana. Fa innahum adra bidzalik, karena memang para sahabat itu lebih mengetahui penafsiran tentang sebuah ayat, karena mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya turun lagi, tidak ada sunnah, tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak juga perkataan sahabat. Idza lam tajidit tafsira, kalau tetap juga Anda tidak menemukan tafsirnya dalam Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, tidak juga Anda dapatkan riwayat dari sahabat, faqad raja'a katsirun minal a'immati fi dzalika aqwalat tabi'in. Jadi banyak yang mengembalikannya kepada, ya ini minal a'immati, ya ahli tafsir, ya fi dzalika aqwalat tabi'in, kepada perkataan tabi'in. Jadi Al-Quran, sunnah, kemudian aqwalus sahabah dan aqwal at-tabi'in. Nah, biasa sampai tabi'in cuman, karena atba'ut tabi'in itu sudah kalau menurut tafsir bil ma'thur, ya tidak lagi masuk ke al-qurun al-mufaddalah. Apa kata Profesor Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi? Hati-hati ya, beda Imam Az-Zahabi dengan Dr. Az-Zahabi. Ini ulama Al-Azhar, ahli tafsir dari Al-Azhar rahimahullah, fi kitabihi, dalam kitab beliau. Ini termasuk juga kitab risalah doktorah beliau, ya, pada mengambil risalah doktorah. Mungkin pada eranya beliau belum ada risalah doktorah, namanya mungkin marhalah al-alimiyah. At-tafsiru wal mufassirun, karya tafsir beserta yang penafsirnya, karya-karya tafsir beserta ahlinya. Walaqad qara'tu fi hadha tafsiri, kata beliau, dan aku telah membaca tafsir Ibn Katsir ini, fawajadtuhu yamtazu fi tariqatihi, aku menemukan ada yang berbeda dari cara penafsiran, ada yang istimewa dari cara penafsirannya. Bi annahu yadhkuru ayatan, karena Ibn Katsir ini menyebutkan satu ayat, thumma yufassiruha, kemudian beliau pun menafsirkannya, bi'ibaratin sahlatin mujazatin, dengan penafsiran kalimat yang sangat mudah, kalimat yang sangat mudah dan ringkas. Wa im amkana tawdihal ayati bi ayatin ukhra, dan jika memungkinkan menjelaskan ayat dengan ayat yang lain, dzakaraha, kemudian beliau menyebutkannya. Wa qarana bainal ayataini, kemudian memperbandingkan atau mengkombinasikan dua ayat, hatta yatabayyana al-ma'na, sehingga jelaslah makna, dan wa yadhharul murad, kemudian juga tampak maksudnya. Wa huwa syadidul inayati bihadzal naw'i. Nah,
Ibnu Katsir termasuk pusat perhatiannya terhadap penafsiran metodologi yang seperti ini, ayat dengan ayat, itu sangat kental sekali. Minat tafsiril ladzi yusammunahu tafsirul Qur'ani bil Qur'an, yang disebut dengan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa hadzal kitabu aktsaru ma urifa min kutubit tafsiri sardan lil ayati al-mutanasibati fil ma'na al-wahid. Nah, kitab ini kata Syekh Az-Zahabi adalah yang termasuk yang terbanyak ya di antara kitab-kitab tafsir yang menampilkan ayat-ayat yang mutanasibah, yang berkesesuaian, yang bercocok ya, yang mirip-mirip lah fil ma'nal wahid, dalam makna yang satu. Artinya kental dengan penafsiran. Kalau dalam kajian ilmu tafsir ada bab namanya, ataupun ulumul Quran, al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh adalah satu kata tapi maknanya bisa banyak. Satu kata maknanya bisa banyak. Sedangkan an-nadhair kata yang berbeda tapi maknanya di satu sisi bisa sama, di sisi lain berdekatan. Nah, ini pendapat beliau mengenai Israiliyat ya. Wala yakhlu kitabun min kutubit tafsiril mutawwalati ala wajhil ard illa fiha Israiliyatun. Tidak ada satupun kitab-kitab tafsir yang panjang yang ada di muka bumi ini yang terlepas daripada Israiliyat, kecuali di dalamnya ada Israiliyat. Ada cerita Israiliyat. Mimma qallat minha au kathurat. Ya, banyak sedikitnya tetap ada. Banyak-banyakan ya, sedikit-sedikitan. Wa minha tafsir Ibnu Katsirin. Tidak terlepas juga tafsir Ibnu Katsir ini. Tetap ada Israiliyatnya. Illa annahu rahimahullahu ta'ala, bedanya tafsir Ibnu Katsir ini, sekalipun ada Israiliyatnya, nabbaha ala ma fit tafsiril ma'thur, beliau memberikan catatan-catatan. Beliau memberikan komentar mengenai riwayat Israiliyatnya daripada ma'thur, asar-asarnya, min munkaratil Israiliyat, daripada Israiliyatnya mungkar, wa gharaibiha, kemudian keanehan-keanehannya, wa yuhadziru minha ala wajhil ijmali taratan, kemudian ada kalanya beliau memperingati para pembaca itu secara umum, wa ala wajhil bayani, dan ada kalanya juga merincinya, lima fiha min kadzibin, bahkan menyebutkan apakah riwayatnya dusta, waftira'in, bohong dan dusta, taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Nah, waqad waddaha Ibnu Katsirin rahimahullah, di sini beliau memposisikan diri terhadap riwayat Israiliyat. Mauqifahu minal Israiliyati fi muqaddimati tafsirihi, dalam muqaddimah tafsirnya, haitsu qassamaha ila thalathati aqsam, karena beliau membagi Israiliyat itu menjadi 3. Setelah beliau mengungkapkan hadis, mencantumkan hadis riwayat Imam Bukhari, atau dengan berbeda sedikit ya bisa muttafaqun alaih, ballighu anni walau ayah, kata Nabi SAW, sampaikanlah tentangku atau dariku walau ayah, sekalipun itu satu ayat, wa hadithu an bani Israila wala haraj, kemudian ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak ada masalah, wala haraj, nggak apa-apa, nggak masalah, min
man kadzdzaba alayya muta'ammida, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, artinya jangan macam-macam mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya di sini ada disinggung tentang Bani Israel, cerita Bani Israel, cerita masa lampau. Walakinna hadhil ahaditsal israiliyata, akan tetapi hadis-hadis mengenai Bani Israel ini yadhkuruha lil istishhad, untuk menyebutkannya sebagai istishhad, sebagai bukti dan tambahan penafsiran, ya, la lil i'tidad, bukan untuk dipertentangkan, tapi sebagai bukti bahwasanya Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel juga tidak masalah untuk diceritakan. Nah, fa innaha, untuk mana yang bisa diceritakan, mana yang tidak, mana yang bisa diambil, mana yang tidak, mana yang ditolak. Makanya Ibn Katsir membaginya menjadi tiga bagian atau 3 level lah, ya. Level yang pertama, ahaduha ma'alim nasihatahu, yang kami ketahui kesahihannya, riwayatnya sahih, mimma biaidina, kemudian cocok dengan riwayat-riwayat yang telah dikaji oleh Ibn Katsir dan juga sesuai dengan syariat. Mimma nashhadu lahu bisidqi, kemudian perawinya juga dapat dipercaya, fadzaka sahihun, itu adalah riwayat yang sahih. Berarti tipe Israiliyat yang pertama adalah perawinya sahih, dapat dipercaya, riwayatnya sahih, kemudian juga isinya tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ma'alimna kadzibahu, telah diketahui dustanya, ya, perawinya dusta, riwayatnya juga tidak benar, bima indana mimma yukhalifuhu, sekaligus juga dengan demikian tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, berseberangan dengan syariat Islam. Ini sudah pasti mardudun, ya, ditolak. Yang pertama tadi riwayatnya diambil, bahkan bisa diamalkan. Yang kedua riwayatnya tertolak. Kalaupun diceritakan dalam bab untuk mengingatkan, ya. Kemudian yang ketiga, as-salisu ma huwa maskutun anhu. Ini no comment, ya. La min hadzal qabil, tidak juga derajatnya sahih, wala min hadzal qabil, tidak juga, artinya tidak bertentangan dengan syariat juga, ya. Wala min hadzal qabil, tidak juga diketahui dustanya, ya, tidak dusta. Fala nu'minu bihi, dan tetap saja kita tidak mengimaninya, wala nukadzibuhu, dan juga tidak mendustakannya, tidak mengiyakannya, tidak juga mentidakkannya, gitu, ya, tidak mendustakannya. Wa tajuzu hikayatuhu, boleh diceritakan untuk tambahan informasi, untuk tambahan pengetahuan, ya, sekedarnya saja, ya. Oke, jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah metodologi yang digunakan Ibn Katsir dalam menafsirkan Al-Quran, juga bagaimana beliau memposisikan diri terhadap riwayat-riwayat Israiliyat. Hadaniyallahu ayyakum ajma'in. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.